Selamat siang. Hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang proses pengembangan media. Jadi kita akan membahas tentang tahap-tahap pengembangan media yang akan kita lakukan di berbagai pengembangan media. Jadi memang ini sesuai dengan mata kuliah kita yaitu inovasi media pembelajaran. Akan saya share dulu materi pada hari ini. Jadi fokus dari materi pada hari ini adalah model pengembangan media. Kita akan mengambil model ADIE, ADDIE. Jadi ini sebenarnya bukan bahasa Inggris, tapi ini adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi intinya pada saat kita akan mengembangkan media, akan membuat media, kita harus memahami dulu bagaimana media itu harus dibuat. Dan tentu saja ada tahap-tahap pengembangannya. Jadi salah satu tahap pengembangan atau model pembelajaran yang bisa dilakukan adalah model pengembangan ADDIE atau ADI. Jadi ADI itu merupakan singkatan dari tahap analisis, tahap desain, tahap development, kemudian tahap implementation dan evaluasi. Nah, jadi seandainya nanti teman-teman itu akan mengembangkan media, tentu saja tahap pertama adalah menganalisis. Menganalisis bagaimana kebutuhan media dalam sebuah sekolah. Jadi apakah sekolah itu membutuhkan media yang nantinya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekolah itu. Materinya apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian anak-anak itu suka yang seperti apa gitu. Silakan nanti dianalisis secara mendalam. Kemudian tentu saja kita akan wawancara dengan gurunya, materi-materi apa yang akan digunakan untuk pengembangan media tersebut. Setelah semua data itu terkumpul, maka tahap kedua yaitu mendesain. Desain media pembelajaran yang akan kita buat. Berarti kita harus mengumpulkan gambar, kemudian musik, kemudian record, kemudian icon, juga kita membuat template. Nah, pada saat kita sudah merancang dan kita sudah mulai mengkonsep media itu, tentu saja kita nanti harus bekerjasama dengan ahli media, karena media buatan kita tentu saja akan dianalisa apakah navigasinya itu bagus, apakah warnanya bagus, kemudian apa kurangan media kita, itu saja kita nanti harus direview oleh tenaga ahli di bidang media. Kemudian untuk konten dari materi, itu saja kita akan minta bantuan reviewer dari tenaga ahli bidang materi. Biasanya adalah praktisi-praktisi pendidikan yang sudah berpengalaman yang akan membantu kita untuk melihat apakah materi ini sudah tepat atau belum. Nah, setelah nanti kita sudah mendesain, kemudian tentu saja kita akan mengembangkan media itu dari review yang sudah didapatkan. Kemudian kita rancang ulang, kita revisi mana yang kurang, mana yang sekiranya diperbaiki. Kemudian setelah semuanya sudah siap, maka pada tahap implementasi yaitu menerapkan produk itu. Nah, biasanya dalam penelitian-penelitian itu biasanya mereka menguji cobakan dalam kelompok kecil, kemudian mereka kalau sudah mereka menguji cobakan di kelompok besar. Nah, pada saat mengimplementasi itu tentu saja kita harus meminta dari pengguna, baik itu guru maupun siswa, itu yang untuk mengisi kuesioner apakah media itu mudah dilakukan apa tidak, apakah mereka nyaman apa tidak, apakah berhasil apa tidak. Nah, dari situ kemudian kita dijadikan evaluasi untuk media kita. Nah, ini terakhir dalam pembuatan media yaitu mengevaluasi apakah media kita bagus apa tidak. Nah, sehingga nanti setelah kita membuat semua,
kita akan dapat menciptakan sebuah media yang memang benar-benar bagus dengan telah melalui tahap-tahap tadi. Nah, saya ulang lagi, jadi untuk membuat media tentu saja kita harus menganalisis kebutuhan media di suatu kelas atau suatu sekolah. Kemudian kita mulai mendesain media, kemudian mengembangkannya, dan kita nanti mengimplementasikan. Nah, terakhir kita mengevaluasi dari media tersebut. Nah, itulah tahap-tahap pengembangan media yang akan kita lalui seandainya kita akan mengembangkan sebuah media pembelajaran di sebuah sekolah. Untuk itu, tahap itu harus dilakukan. Demikian saja dari saya tentang paparan tentang model pengembangan media ADDIE. Tentu saja kita bisa menggunakan teknik pengembangan model yang lainnya. Terima kasih, selamat siang.